Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada kita semua, seluruh kaum muslimin yang sampai dengan detik ini masih tetap istiqomah memperjuangkan tegaknya dinul Islam. Tak lupa kami berwasiat kepada diri kami dan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya, juga senantiasa berusaha pula menjauhkan diri dari segala larangannya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita kaum muslimin, perjalanan hidup kita, peta jalan kita sangat jelas. Kita akan melalui fase kehidupan. Ada fase yang telah kita lalui dan ada lagi fase yang akan kita jalani. Fase yang pertama adalah fase kelahiran kita. Dulu kita tidak ada, Allah ciptakan kita hadir di muka bumi ini, menjalani kehidupan sampai hari ini. Dan kita pun diberikan kebebasan oleh Allah untuk berbuat baik atau bahkan berbuat buruk sekalipun. Tetapi kita pun pasti setelah fase yang pertama ini, semuanya, siapapun ia, nanti pasti akan menjumpai fase yang kedua. Fase yang telah dilalui oleh banyak orang. Fase itu adalah fase kematian kita. Fase ajal menjemput kita. Dan itu pasti akan kita alami. Karena dengan jelas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan menjumpai kematiannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu saja ternyata fase yang kedua ini belumlah akhir dari fase perjalanan hidup kita. Karena akan ada lagi fase terakhir, fase yang ketiga, fase yang sangat menentukan. Karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal abadi, kampung kita, yakni kampung akhirat kita. Inilah yang disebut dengan fase kebangkitan kita. Kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematian kita. Untuk apa? Dengan jelas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap jiwa pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertanggungjawaban kita itu apa? Sesungguhnya pertanggungjawaban kita adalah segala aktivitas kita selama hidup di dunia ini. Selama kita ada di dunia sampai hari ini, semua aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kelak di yaumul akhirat ini, fase yang terakhir ini, Allah akan membagi manusia ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan ashabul yamin, golongan kanan, golongan orang-orang yang selamat, yang Allah siapkan baginya balasan surga dengan segala kenikmatannya yang luar biasa. Tetapi ada juga golongan yang kedua, yakni golongan ashabus simal, golongan kiri, yakni golongan orang-orang yang celaka, golongan orang-orang yang berbuat dosa, yang di sana Allah sudah siapkan tempat neraka Allah, yang mana tempat ini adalah dikenal dengan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat, karena tidak ada kebaikan sedikit pun tempat itu. Yang ada adalah penderitaan demi penderitaan, siksaan, pukulan dan sebagainya. Sungguh di berbagai kitab Al-Jannah wan Nar, di dalam berbagai hadis digambarkan siksa yang paling ringan di neraka Allah itu adalah disimpankan alas kaki. Tetapi begitu diinjak alas kaki itu, maka seketika mendidih otak manusia. Begitu luar biasa dahsyat siksa itu. Dan kita belum pernah menjumpai ada panas sedemikian rupa. Misalnya kita menginjak apapun yang paling panas dan kita pasti tidak tahan, tidak akan sampai mendidih otak manusia. Tetapi kelak itu ada siksa yang paling ringan, dan siksa itu hanya diberikan kepada paman Rasulullah, yakni Abu Thalib. Beliau berjasa kepada Rasulullah, berjasa kepada Islam, membela dakwah, menjadi benteng bagi Rasulullah. Tetapi beliau belum sempat masuk Islam, masih kafir, diberikan siksa yang paling ringan. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu saja kita hari ini tidaklah sekali beliau mempunyai jasa kepada baginda Rasulullah, pasti siksanya akan lebih berat. Maka jalan satu-satunya bagi kita adalah jangan sampai kita menjadi penghuni neraka Allah itu. Lalu bagaimana caranya? Apa jalannya? Apa yang harus kita lakukan agar kita selamat dari tempat seperti itu? Satu-satunya jalan adalah kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sudahkah kita beribadah? Apa makna ibadah sesungguhnya? Imam Malik mendefinisikan al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah, wa khud'ulahu, dan tunduk kepadanya, wa tizamu ma syara'ahu minad din, dan terikat kepada apa-apa yang disyariatkan Allah di dalam agamanya, terikat kepada peraturan Allah, peraturan Islam, hukum Islam, syariat Islam, tunduk kepadanya. Maka itulah ibadah sesungguhnya. Bukan sekedar kita terikat saat sholat saja, saat puasa saja, tidak. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita wajib taat menyesuaikan semua aktivitas kita dengan Islam. Dengan itulah maka segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Dengan itulah mudah-mudahan kita menjadi selamat, karena setiap saat, setiap detik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu faktanya hari ini begitu banyak
aturan Islam belum kita ambil, belum kita terapkan, maka kewajiban bagi kita bersama-sama berusaha keras untuk menerapkan kembali Islam di tengah-tengah kita. Karena perintahnya sangat jelas, Allah telah mewajibkan kita untuk mengambil Islam secara totalitas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai akhir khutbah, marilah sejenak kita bermunajat memohon ampun kepada Allah atas belum totalitas kita hidup dengan syariat Islam, dan kita pun memohon pertolongan Allah agar tegak kembali syariat Islam di tengah-tengah kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika min audatil khilafah rasidah as-saniyya ala min hajjin nabiyyika waj'alna mimman aqamaha bi aidina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.